Sahabat Toko Mandiri Indonesia, ini ada sharing dari salah satu subscriber kami di YouTube atau di TikTok. Ini menulis komentar. Ini namanya saya rahasiakan, terus kotanya juga saya rahasiakan. Pagi Kak, saya dari konsultasi. Toko saya sekarang 24 jam, tapi nggak jualan miras. Sudah punya sistem, tapi belum maksimal. Mungkin ada solusi dari Toko Mandiri Indonesia. Gimana cara memaksimalkan sistem dan manajemen karyawan saya ada 5. Waktunya ada 3 shift 1, shift 2, dan shift 3. Rata-rata omsetnya di angka 15 jutaan. Toko saya identik dengan jualan ecer rokok batangan dari merek A sampai Z. Kalau malam paling banyak omsetnya dari transaksi ini. Salam untuk Pak Hanafi. Oke, terima kasih Mas. Jadi ini menurut saya ini juga ada kiriman videonya. Videonya juga lengkap sekali, kondisi toko dan drone ya, kondisi luar. Jadi ini adalah pesona toko omset 15 juta, tapi yang jelas lokasinya dan alamatnya saya rahasiakan. Ini luar biasa menurut saya, dengan kondisi seperti itu bisa ngomset segitu, menurut saya luar biasa. Ini pasti bisnis ownernya juga keren ya, untuk maksimalkan modal yang ada. Ini efektif, sangat efektif. Artinya dengan kondisi dagangan seperti itu, segitu tampak video ya, tampak video dengan hasil omset yang segitu. Itu menurut saya luar biasa. Rasionya itu saya rasa bisa di atas 3%, mungkin 4% ya, mungkin ya. Kalau tak lihat ya. Jadi kalau misalkan just sharingnya emang begini ya. Jadi untuk yang lain juga. Kalau kita sudah punya usaha begitu, kita harus paham dulu dalam bisnis minimarket. Kalau tidak didatangi ya mendatangi. Jadi Mas, Anda harus siap-siap nanti akan ada yang mendatangi Anda. Pasti itu ya, pasti. Karena kita, mitra kita yang tokonya rame, omsetnya besar, pasti akan ada yang mendatangi. Kecuali minimarket nasional ya. Kecuali di wilayah tersebut ada perda moratorium atau pembatasan buka minimarket nasional. Mas, kamu saat ini harus melakukan timetable dulu. Jadi kamu harus melakukan mapping dulu. Apa-apa yang harus dilakukan. Jadi harus dicatat dulu ya. Jadi misalkan ini toko Anda belum jualan plastik, harus dicatat dulu. Saya mau jualan plastik, saya mau jualan bahan kue, saya mau penambahan stok, harus dicatat dulu ya. Saya mau inovasi penambahan produk apa, saya mau kerjasama dengan pemasok apa. Kamu tulis dulu ya. Tapi jangan langsung kamu hajar semua dilakukan. Kamu 3 bulan ini saya mau melakukan ini, 3 bulan ini saya melakukan ini, 3 bulan ini saya melakukan ini, gitu ya. Jadi ketika misalkan nanti datang kompetitor, kamu juga sudah siap. Oh, saya mau melakukan ini. Jadi kompetitor datang bingung, aduh, ini mesti omsetnya turun ini gara-gara, nggak gitu konsepnya. Jadi kamu sudah punya banyak senjata. Ya, itu yang saya lakukan begitu ya. Karena dalam bisnis itu saat ini ya, yang paling berat adalah bertahan. Bertahan dengan kondisi yang ada, kondisi persaingan dan lain-lain. Dan pertahanan yang paling ampuh adalah dengan cara menyerang. Artinya kita tidak hanya sekedar bertahan, tapi terus melakukan inovasi. Ya, jadi kalau saya melihat di video itu masih melihat potensi penambahan-penambahan apa. Sampai dengan sekarang saya juga masih begitu. Saya melihat kondisi tim saya, sama saya punya ide apa. Saya catat dulu, saya plan dulu apa yang bisa saya kerjakan. Kalau semua saya kasih muntah pasti. Sehingga saya tampung dulu, saya filter dulu mana yang bisa dikerjakan tim dulu begitu. Termasuk stok opnam, termasuk inovasi yang lain, itu kita seiring berjalannya waktu terus mengikuti perkembangan zaman. Jadi upgrade terus, caranya beda terus. Jadi ada sesuatu yang beda, ada sesuatu yang baru. Begitu paling sharingnya, tapi menurut saya ini sudah luar biasa, sudah istimewa. Dengan kondisi begitu bisa omset segitu luar biasa. Jadi ini patut kita apresiasi ya. Saya doakan Mas, mudah-mudahan usahanya ini terus bisa menjadi manfaat untuk jenengan dan keluarga. Salam dari saya juga, saya terima salamnya. Mudah-mudahan kita bisa menjadi pengusaha retail dan menjadi pengusaha yang penuh keberkahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.